Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Jumpa lagi di acara podcast kesayangan kita Sampan, saatnya mengulas pengawasan. Sudah ada di samping saya Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Bapak Sukma Baratita Firdaus. Sehat Pak Ketua? Begitu ya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Gimana Pak kabar Bawaslu Pamekasan terkini, termutakhir hari ini? Oh, ya, baik, terima kasih. Baik-baik Bawaslu Pamekasan. Mas Eling gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Alhamdulillah. Jadi Bawaslu Pamekasan ini memang harus baik, meskipun mungkin tidak begitu baik, kan begitu. Alhamdulillah kita sudah menempati kantor baru pindah maksudnya. Oh ya. Jadi itu kabar yang baik. Tapi ternyata pindah-pindah kata itu capek juga Mas. Saya tahu, teman-teman yang lain juga tahu ya. Baru nempatin 7 bulan di kantor sebelumnya disuruh pindah karena mau dipakai sekolah rakyat katanya. Ya sudah, kita jalani gitu aja. Karena kita mendukung program pemerintah kan. Mendukung program pemerintah sekolah rakyat, program presiden Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Iya. Sekarang kan kita tahu kita di masa-masa non tahapan Pak begitu. Kadang saya juga mendengar begitu bahwa ada selentingan, gitu. Bukan selentingan sih, kerja Bawaslu atau penyelenggara pemilu itu apa sih ketika non tahapan itu dalam kaitannya penguatan kelembagaan misalnya. Oke, baik ya, terima kasih. Jadi memang seorang pengawas itu memang harus kerjanya itu jangan ketahuan. Iya. Karena namanya pengawas, tiba-tiba kamu melakukan pelanggaran, kira begitu. Kalau pengawas kerjanya ketahuan, maka yang diawasi bersiap-siap dia untuk mengamankan diri ya, kayak detektif misalnya, intelijen, James Bond ya, tahu ya? Iya. 007 itu kan kerjanya nggak ketahuan, tiba-tiba Kalau dia 008. hadir. Nah, 008 Saras. tuh ya. Iya. Manusia kucing itu ya. Jadi kerja pengawas itu memang harus tidak ketahuan. Tiba-tiba kita ada hasil lah, ada dugaan pelanggaran yang kita tangani nanti ketika saat tahapan. Nah, di luar tahapan ini banyak sebenarnya yang kita lakukan, tapi masyarakat banyak tidak tahu. Nah, salah satunya kita kemarin sudah kita lakukan itu, kita hunting keliling ke kelurahan dan desa-desa. Terus kita lakukan. Di Pamekasan ini ada 189 desa kelurahan. Itu kita datangi di masa di luar tahapan ini. Nah, kita datangi 189 desa kelurahan. Kalau itu kita lakukan tiap minggu, rutin, berarti 189 minggu. Iya. Nah, tapi kan kita kalau melakukan tiap minggu, kadang kita sibuk dengan kegiatan yang lain. Maka kita lakukan ya 2 minggu sekali. Bahkan ketika kita waktunya kosong itu kita tiap hari. Nah, itulah. Untuk apa? Untuk melakukan uji petik terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi ini kan KPU memutakhirkan data pemilih setiap 3 bulan sekali. Nah, kita cek itu ke desa-desa kelurahan, apa betul data yang dikeluarkan KPU itu sesuai dengan fakta real di desa dan kelurahan tersebut. Itu kita datangi. Untuk apa? Agar nanti ketika penetapan DPT dan lain sebagainya itu data sudah fix, sudah konkret gitu kan. Sudah A1 kata sekarang itu ya, sudah valid. Yang kedua, tentunya di luar tahapan ini kita lakukan pencegahan. Nah, kita kemarin sudah memulai mendatangi partai politik untuk melakukan pencegahan. Jadi kita sampaikan, mumpung belum tahapan partai politik, ayo jangan lakukan hal-hal yang dilarang. 1, 2, 3 sudah kita sampaikan agar partai politik tidak melakukan itu. Salah satunya yang kita tekankan, jangan asal mencatut nomor induk kependudukan masyarakat untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, itu kan merugikan. Bahkan itu kalau ditarik ke ranah pidana, masuk pidana umum, Ya. bukan pidana pemilu.
pencegahan lainnya juga. Dan kita juga di luar masa tahapan ini kita menganalisa, mengupdate data dan sebagainya terkait indeks kerawanan pemilu atau pilkada. Itu kan di tiap dapil, tiap daerah itu kan pasti ada kategori-kategorinya. Misalnya di situ money politik, intimidasi, di situ banyak tokoh-tokoh besar dan itu kadang melakukan intimidasi kepada masyarakat sekitar untuk mengikuti hak pilihnya, itu kan tidak boleh. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan di luar masa tahapan dan mungkin masyarakat tidak banyak tahu ya. Datang ke desa-desa dan kelurahan, ke partai politik, terus mengupdate data-data tentang indeks kerawanan pemilu di seluruh wilayah Pamekasan gitu. Dan kita koordinasi dengan stakeholder untuk mendukung kerja-kerja kita di dalam menjaga demokrasi ini, karena demokrasi ini perlu kita jaga sebagai semangat kemerdekaan dan semangat reformasi. Mungkin itu Mas. Ya, jadi kan gini Pak, kan tema kita hari ini kan Bawaslu sebagai pengawal demokrasi dalam momentum bulan Ramadan menuju kemenangan yang fitri, kan begitu intinya. Oh, gimana? Bawaslu sebagai pengawal demokrasi dalam momentum bulan Ramadan menuju kemenangan yang fitri, kan begitu. Kemenangan yang fitri, ya, mantap. Ya, kita kan sama-sama tahu bahwa di tahun ini begitu kan ada prolegnas revisi undang-undang tentang kepemiluan. Ya, kita sebenarnya kan kalau kita sebagai pelaksana dari undang-undang itu kita siap menerima turunan dari undang-undang itu, kita siap melaksanakan apapun kebijakan yang dilakukan oleh negara, kan begitu. Nah, tadi kan Pak Ketua menyampaikan bahwa Bawaslu dalam masa-masa non tahapan ini sudah melakukan beberapa konsolidasi lah dengan partai politik, termasuk upaya-upaya pencegahan pemilu yang 2024 kemarin, kan begitu, tentang pemasangan APK lain-lain yang melanggar agar tidak dilakukan lagi di pemilu yang akan datang gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau untuk peningkatan kapasitas internal kelembagaan di Bawaslu sendiri, apa sudah yang dilakukan oleh Bawaslu begitu Pak? Untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, bagaimana kita nanti akan menyongsong di pemilu 2029 ini? Oke, baik, terima kasih. Kita di Bawaslu Pamekasan ada beberapa kegiatan yang kita rancang untuk memupuk pengetahuan para staf dari berbagai divisi itu. Nah, jadi staf itu tidak lagi hanya menguasai tupoksi di divisinya, tapi juga harus menguasai saling tahu kerjaan tupoksi divisi lain. Karena yang ada kan staf Bawaslu Pamekasan, bukan staf divisi Bawaslu Pamekasan. Ya, benar. Kita ada kegiatan diskusi rutin bulanan. Setiap akhir bulan kita namakan Tuman, tahu masalah kepemiluan. Itu narasumbernya dari staf-staf kita bergiliran dari berbagai divisi bergantian, termasuk di situ ada pimpinan dan komisioner juga memberikan pengarahan langsung bergantian. Ada informasi apa di divisi masing-masing itu saling diinformasikan, ada diskusi di situ. Jadi semua staf selain paham divisinya juga paham tugas-tugas divisi lain. Juga kita ada rapat rutin, tidak cukup sekali sebulan tapi 2 kali sebulan, yang kita adakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga, yang kita istilahkan kelepon cetot. Dan juga ada kegiatan lain yang kita terus berikan kepada staf mengikuti kebutuhan. Misalnya ada instruksi dari provinsi, dari RI untuk segera disampaikan, kita sampaikan. Jadi yang jelas kita ada kegiatan rutin setiap akhir bulan dari berbagai divisi untuk saling memberikan informasi, dan kegiatan rapat rutin seluruh orang yang ada di Bawaslu ini setiap bulan 2 kali di minggu pertama dan minggu ketiga. Itu sementara yang kita lakukan di luar tahapan ini. Ya. Dan juga alhamdulillah lembaga Bawaslu Pamekasan sudah naik kelas menjadi satker sekarang. Jadi kita sudah lembaga mandiri, satker sama kayak dengan KPU. Sebelumnya kan kita masih nginduk ke provinsi, apa-apa kita masih izin dulu ke provinsi, harus atas persetujuan provinsi. Tapi sekarang kita sudah mandiri,
kita mau melakukan apa, kita bisa menentukan sendiri. Iya. Termasuk dari anggaran dan segala macam lah. Membuat acara, kegiatan, kita bisa lakukan sendiri tanpa harus izin profesi karena kita sudah menjadi lembaga yang mandiri. Ya. Itu mungkin. Jadi kan berarti kita secara kelembagaan ini kan sudah naik tingkat. Kan? Iya, Berarti kita kan Pak Ketua juga tahu sekarang sudah periode kedua, kita jadi badan itu tahun 2018. Lahir kita dari rahim Undang-Undang 7 tahun 2017 pada waktu itu. Nah, sekarang kita sudah naik status menjadi satker. Cuman kan saya juga mengikuti bahwa kantor kita ini sudah 4 kali pindah. 4 kali pindah. Saya pikir teman-teman juga sudah capek mungkin. Ya, meskipun satker, ini kan kantor ini kan juga belum permanen diberikan kepada Bawaslu. Beda halnya dengan KPU yang sudah punya kantor sendiri sehingga mereka punya marwah begitu Pak kelihatannya. Kalau kantor pindah-pindah itu kan sepertinya tidak punya marwah, padahal kan di Undang-Undang 7 itu sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk memfasilitasi penyelenggara pemilu. Itu bagaimana Pak Ketua itu memandang tentang status kantor kita sekarang yang ada? Nah, itu memang jadi kendala kita. Jadi saya bergabung di Bawaslu ini 2018. Iya. Kalau Mas Eling ini sudah lebih lama menjadi pengawas ya? Iya, dari Panwaslu ya Pak. Saya dulu belum jadi apa-apa. Ketika ke Panwas ada Mas Eling begitu. Jadi Mas Eling ini pimpinannya yang diganti. Sampai kapan Mas Eling selalu ada di kantor itu yang diganti pimpinannya begitu. Seperti seleksi juga ya? Iya. Bawaslu, KPU, tapi sudah P3K sekarang kan? Alhamdulillah. Ya, jadi terkait kantor kita memang berpindah-pindah. Jadi waktu saya bergabung 2018 dulu itu ada di kantor Segara, Jalan Segara ya. Itu kantornya PGRI. Ya. Itu baru pindah dari pendopo ya. Pendopo. Yang hanya seukuran 3x4 ya Mas Eling tahu. Pindah ke kantor Segara. Nah, itu yang lucu. Saya berkantor di sana sebagai anggota Kordif PP. Ya. Setelah pemilu selesai, setelah rekap selesai beres, Ketua PGRI datang ke Ketua Bawaslu Pamekasan, Pak Saidi. Ada saya, ya. Sehingga saya ikut nimbrung di perbincangan itu. Ketua PGRI, Pak Sahid, sepertinya masih hidup ya, kalau sudah almarhum semoga Bismillah. Kemudian Pak Saidi ada saya, karena saya waktu itu kebetulan Wakordif SDM. Kordif SDM Pak Saidi ketua waktu itu ketua masih memegang ya. divisi. Saya itu Pak Sahid ketua BKT bilang, kapan ini bilangnya dia Panwaslu, kapan Panwaslu ini selesai pakai kantor ini, kan sudah selesai pemilunya. Jadi dikira kita tuh masih ad hoc. Oh iya. Kan biasanya kalau sudah selesai pemilu kan bubar Panwaslu ini. Kapan kantor ini mau dikosongi? Saya, teman-teman anggota PGRI bertanya, kita mau berkegiatan. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Ya kaget kita. Pak saya juga kaget ketika kita sampaikan, loh kita ini permanen 5 tahun Pak. Aduh katanya. Berarti sampai di sini sampai 2023. Loh gimana Pak? Akhirnya disitulah terjadi sebuah perdebatan tapi sambil gurau. Oh gimana taunya, kalau tahu begitu saya kasih jangka waktu menempati kantor ini, kata Pak Said waktu itu, Ketua PGRI. Itulah pertama ya, akhirnya memang kita harus pindahlah kita ke Jalan Trunojoyo waktu itu. Rumah yang dikemas menjadi kantor, ya apa ya seadanya lah. Kemudian ada periode baru, anggota Bawaslu ada perubahan, hasil pleno diamanahi kepada saya ketua, melobi Pemkab waktu itu untuk kita mendapat kantor yang lebih representatif. Mau diperpanjang kami menolak, mau dicarikan kantor lain tapi belum efektif menurut kami menolak, parkirnya segala macam. Setelah panjang berdiskusi akhirnya kita mendapatkan kantor yang besar itu di Ex Akper. Wah itu luar sekali besarnya itu.
melebihi apa yang kita inginkan ya. Ruangannya banyak, parkirnya luar biasa. Bahkan kita menempati kantor ekspor itu karena terlalu besar, kita hanya menempati beberapa ruang saja. Beberapa kegiatan provinsi dilakukan di sana karena juga ada aula segala macam. Waktu itu saya atas arahan Kasek Bawaslu Jatim, atas arahan Pak PJ Bupati juga kalau tidak salah, itu kantor milik Pemkab Pamekasan sudah dihibahkan ke Poltera. Oleh Poltera tidak dipakai karena Poltera juga pembangunan juga memadai dan banyak. Ya. Pak Ketua waktu itu, Pak Kasek Jatim, sebenarnya juga Pak PJ Bupati, kalau sampean bisa melebihi kementerian, maksudnya kalau Bawaslu RI bisa melebihi kementerian, ini bisa diambil alih oleh Bawaslu RI. Jadi lobby tingkat atas Kementerian Dikti dan Bawaslu RI. Itu sudah saya lakukan ke Pak Ketua Bawaslu Jatim, ke salah satu anggota Bawaslu RI sudah kami lakukan untuk Bawaslu RI melobi Kemendikti bahwa ada aset ini dihibahkan atau dialih fungsikan ke Bawaslu. Sedang itu proses dilakukan, beberapa data sudah diminta, tiba-tiba datang utusan presiden lah kalau menurut saya, bahwa akan didirikan sekolah rakyat dan kita harus pindah. Itu baru kita 7 bulan tuh menempati itu kan ya. Waduh, ini gimana ini kan itu. Ya karena sudah dalam rangka mendukung program pemerintah, mau tidak mau ya kita pindah lagi. Jadi Segara, Trunojoyo ke Akpel 7 bulan, 8 bulan, akhirnya pindah ke sini. Dan kantor yang kita gunakan sekarang juga masih milik Pemkab, belum sepenuhnya milik Bawaslu Pamekasan. Nah, ini yang menjadi tugas kami, saya dan para anggota yang lain di akhir masa jabatan ini, karena masa jabatan kami tinggal 2,5 tahunan 2028 September. Kami berharap kantor kita ini biar kita tidak pindah-pindah, Pemkab bisa menghibahkanlah ke kita tanah dan bangunannya, dan informasinya juga akan melakukan renovasi seperlunya tahun ini. Setelah itu mungkin kami akan memperjuangkan agar kantor ini menjadi permanen, hak pakai permanen minimal untuk Bawaslu Pamekasan, karena kita sudah permanen, sudah seker lagi. Itu saja ya, doakan saja semoga komunikasi kita dengan Pemkab, dengan Bupati, Pak Wakil Bupati berjalan lancar. Ya. Itu juga demi teman-teman. Jadi ketika kami nanti berakhir, teman-teman nggak bingung pindah-pindah lagi. Karena pindah-pindah itu kan, kalau hanya orangnya gampang, tapi berkas-berkasnya segala macam itu, barang-barang itu segala macam itu banyak. Ya. Jadi kan tadi Pak Ketua sudah menjelaskan, meskipun ini mukodimahnya, tapi kepanjangan kayaknya kita ini mukodimahnya ini. Mukodimah apa? Mukodimah, pertanyaannya sebelum masuk ke tema ini sebenarnya. Oh, ini masih pembukaan ini? Iya, masih pembukaan ternyata. Iya. Jadi kan sudah dijelaskan tentang tugas Bawaslu di non-tahapan seperti apa, sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa kita sudah banyak tugas-tugas fungsi pengawasan, termasuk uji petik, konsolidasi dengan partai politik, kemudian penguatan sistem SDM internal Bawaslu sudah dilaksanakan, tuman kontrol dari pimpinan terhadap sekretariat dalam rangka persiapan menghadapi penyelenggaraan pemilu selanjutnya di tahun 2029 yang akan dimulai tahun 2027. Nah, sekarang kembali ke tema awal kita. Apa sih Pak? Kan sekarang di momentum bulan Ramadan kan. Apa sih hubungan Bawaslu dengan bulan Ramadan ini sebenarnya? Oke. Itu baru bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat Bawaslu. Ya, baik, terima kasih. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi pengawas pemilu, kita ini kan mengawasi hal-hal yang melanggar. Kalau di agama itu kan kita juga wajib mengawasi diri kita dari barang-barang yang haram-haram. Betul. Jadi antara bulan puasa dengan Bawaslu itu mirip.
sama-sama mengawasi diri kita pribadi dan orang lain untuk terhindar dari hal-hal yang merugikan kita. Nah, kalau hal-hal yang haram itu kan merugikan kita kan? Iya. Apalagi kita sedang berpuasa, ya kita harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Betul. Makan dan minum di siang hari, berbohong, dan segala macam lah itu. Kita sebagai pengawas pemilu, ayo kita awasi diri kita dan masyarakat untuk mengawasi dari hal-hal yang membatalkan demokrasi. Nah, jual beli suara, money politik, intimidasi, pejabat tidak netral, penyalahgunaan wewenang, nah, itu kan hal-hal yang bisa membatalkan demokrasi. Ayo, mari kita sama-sama jaga agar demokrasi kita yang sudah kita pegang ini tidak batal. Jadi demokrasi itu adalah alat untuk kita menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ada orang-orang siapapun yang ingin mendorong demokrasi, kita Bawaslu sebagai garda terdepan sebagai pengawal demokrasi. Ya, tentunya didukung masyarakat, Pak. Maka kita perlu dukungan masyarakat. Betul. Untuk ini menggaungkan lagi semangat untuk menjaga demokrasi kita. Jangan sampai runtuh karena kita merdeka karena demokrasi. Betul. Demokrasi reformasi muncul juga karena semangat reformasi kita ya demi demokrasi. Ya. Itu kurang lebih. Ya. Demokrasi yang Pak Ketua sampaikan terhadap momentum di bulan Ramadan ini kan berarti ada hubungannya dengan nanti. Kalau demokrasi itu kan kita memilih dengan jujur, umpamanya kita memilih dengan jujur, jurdil, asas penyelenggaraan pemilu lah begitu. Kalau di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa dengan baik, kita tadarus, sholat tarawih, yang kita ketika Idul Fitri nanti menjadi pribadi yang fitri begitu Pak, yang suci. Sama halnya dengan kepemiluan begitu. Ketika kita menjaga demokrasi ini supaya yang seperti disampaikan Pak Ketua tadi, bebas dari money politik, intervensi, netralitas ASN dan apa-apa, kita akan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab dan juga mensejahterakan masyarakat. Iya betul, amin. Iya. Nah sekarang bagaimana Pak Ketua melihat momentum Idul Fitri ini dilihat dari demokrasi kita? Oke, baik. Nah, Idul Fitri ini kan kita baru saja ada bupati dan wakil bupati baru ya. Baru ya, hasil 2024. Hasil 2024, 2025, 2026. Jadi biasanya, apalagi kita kemarin calonnya tiga, ya. Dan panas di MK. Ya kan, panas kan? Iya. Jadi momentum Idul Fitri ini bagaimana kita yang dulu itu terkotak-kotak, terpecah-pecah pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan sudah selesai. Yuk di momentum Idul Fitri ini kita bersama-sama lagi. Itu adalah kemenangan kita bersama, bukan kemenangan si calon nomor 2 ya. Bukan calon nomor 2, tapi kemenangan Pamekasan. Yuk kita bersama-sama saling bermaafan, kembali lagi kita bersaudara sebagai warga Pamekasan untuk menciptakan Pamekasan lebih baik. Bahwa itu adalah kemenangan kita bersama, bukan kemenangan salah satu paslon. Jadi adanya rekonsiliasi masyarakat bersatu kembali. Sudah selesai. Ya sudah selesai. Nah, momentum ini, inilah kemenangan Pamekasan untuk meraih fitri, meraih kebaikan Pamekasan. Jadi demokrasi itu hanya sebuah apa ya? Tidak perlu mati-matian lah. Tetap kita jaga, kita lakukan, kita pilih yang kita suka. Kalah menang urusan biasa, yang menang jangan sombong, yang kalah legowo. Yuk kita bersama, inilah kemenangan Pamekasan. Untuk Pamekasan kita bupati bersama. Yang ada bupati kita semua, ya, bukan betul. bupati si pendukungnya kan begitu. Iya. Itu saja mungkin adanya rekonsiliasi. Berarti itu pesan Pak Ketua. Bersatu, kita selesai sudah. Kemenangan bersama. Betul. Itu Mas, kan nyaman mulanya itu Mas. Iya Pak. Jadi kan, ya saya ingat pesannya Prof. Saldi itu kan. Ini kan ajang 5 tahunan. Ya ada yang kalah, ada yang menang. Ketika putusan ini pasti ada yang kecewa, ada yang bahagia. Ya yang seperti Pak Ketua sampaikan, ya yang menang jangan jumawa, yang kan coba lagi 5 tahun yang akan datang kan begitu. Nah, mungkin ini Pak Ketua dulu podcast kita hari ini. Mungkin sebelum ditutup bisa mengucapkan
selamat Hari Raya Idul Fitri Oke, baik. 1947 Hijriah kepada sahabat-sahabat Bawaslu. Oh iya. Minggu depan kita sudah berlebaran. Atas nama pribadi saya Sukma Firdaus, juga atas nama lembaga mewakili para pimpinan dan seluruh staf mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga kita sama-sama meraih kemenangan dan meraih fitri. Pamekasan semakin baik, Jawa Timur, Indonesia semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, kita sudah di ujung perjumpaan kita di podcast seri 2 di libur sebelum Hari Raya Idul Fitri. Saya harap sahabat-sahabat Bawaslu tetap semangat dalam menjalani kehidupan sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya setelah libur Hari Raya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.